Budrua. Saya Tiaris terus, saya Fisik saya. Selamat nonton. Kenalkan, nama saya Amsal Maharani Panjaitan. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai sejarah dari agama Kristen. Untuk yang pertama-tama sekali, kita mungkin bertanya-tanya apa saja bentuk kepercayaan dalam agama Kristen. Sebab kepercayaan sendiri merupakan dasar dari suatu agama. Tanpa kepercayaan, suatu agama tidak dapat berdiri, apalagi berkembang. Untuk yang pertama kali, saya akan menjelaskan apa saja bentuk kepercayaan Kristen. Kristen sendiri merupakan suatu agama Abrahamik yang juga bersaudara dengan Islam dan juga Yahudi. Untuk agama Kristen sendiri, agama Kristen berkembang langsung dari agama Yahudi. Yahudi sendiri mempercayai mengenai satu Tuhan, yaitu Yahweh. Yahweh sendiri merupakan Tuhan yang esa di dalam agama Yahudi. Untuk perkembangannya sendiri, kemudian Kristen juga menciptakan suatu doktrin baru yang disebut dengan Tritunggal. Tritunggal sendiri adalah dasar kepercayaan dari setiap orang Kristen. Tritunggal menyangkut kepercayaan kepada Bapa, Patre, kepada Sang Putra, Sang Winis, kepada Roh Kudus, atau bisa disebut juga sebagai Roh Kudus. Untuk yang selanjutnya, kita pasti bertanya-tanya siapa pendiri dari agama Kristen. Agama Kristen sendiri didirikan oleh Yesus Kristus yang lahir pada abad keempat sebelum Masehi. Yesus Kristus sendiri adalah seorang, dan kepercayaan Yahudi merupakan seorang nabi atau guru besar dari ajaran Yahudi. Kekristenan sendiri berasal dari ajaran Yesus Kristus mengenai cinta kasih dan juga ajarnya mengenai Sang Bapa dan juga Roh Kudus yang disebut sebagai Aba, Sang Winis, dan Spiritus Sanctus. Agama Kristen sendiri sebenarnya didirikan oleh para rasul dari Kristus pada hari Pentakosta, yaitu hari ke-50 setelah bangkitnya Kristus dari kematian, atau seperti yang mereka katakan sebagai hari kebangkitan. Kristen sendiri pertama kali berkembang pada abad pertama Masehi, yaitu sekitar tahun 30 sampai pada tahun 200 Masehi. Agama Kristen sendiri berkembang dari suatu agama yang hanya merupakan minoritas dari Romawi sampai berkembang kepada agama besar. Pada masa Romawi sendiri banyak terjadi penganiayaan terhadap Kristen. Penganiayaan terbesar sendiri dilakukan oleh Diocletianus, Nero, sampai kepada Theodosius. Tetapi setelah tahun 200 Masehi, ketika Konstantinus I mulai memeluk kepercayaan Kristen, agama Kristen menjadi kepercayaan utama dalam Kristus Romawi. Sampai pada tahun 220 Masehi dilakukanlah suatu rapat atau pertemuan yang disebut sebagai Konsili Nicea. Pada Konsili Nicea, Konstantinus I mengundang 800 uskup dari seluruh Romawi sampai kepada timur untuk datang dan menghadiri rapat Nicea. Tetapi dari 800 undangan, hanya sekitar 180 uskup yang datang untuk menghadiri Konsili Nicea. Dari Konsili Nicea sendiri dicetuskan beberapa hal seperti pengakuan iman rasuli, hari-hari tertentu dan sebagai perayaan, serta penetapan tanggal Paskah. Konsili Nicea sendiri dianggap sangat penting dikarenakan pada Konsili Nicea ditetapkan mengenai kodrat dari Sang Putra atau Yesus Kristus sebagai bagian dari Sang Bapa, serta Roh Kudus yang sebagai bagian juga dari Sang Bapa. Setelah Konsili Nicea, kemudian beberapa kepercayaan yang berlawanan dengan Kristen seperti Arianisme sampai kepada Nestorian pun dikecam dan juga mulai diabaikan. Kristen sendiri pertama kali disahkan di Romawi pada tahun 220 setelah Konstantinus I memeluk agama Kristen. Tetapi baru keturunannya Theodosius I lah yang mengesahkan Kristen sebagai agama resmi Roma dan menghapuskan sistem paganisme yang sudah merajalela di Romawi. Untuk yang bertanya-tanya, mengapa Kristen dapat berkembang dengan sangat pesat? Ajaran Kristen dapat berkembang dengan sangat pesat tidak terlepas dari pengaruh Romawi sampai kepada pengaruh-pengaruh dari yang lain. Yang paling terkenal sendiri adalah Inkuisisi Spanyol terjadi pada tahun 1400 sampai 1600 Masehi. Inkuisisi Spanyol sendiri adalah suatu gerakan yang dilakukan oleh Romawi sampai kepada pasukan-pasukan Spanyol untuk menangkap dan juga membunuh seluruh orang yang menentang ajaran Kristen. Sampai pada masa inilah Kristen berkembang paling pesat, meskipun disertai dengan pertumpahan darah yang bisa terbiak tidak sedikit. Sekarang kita akan melanjutkan mengenai bagaimana perkembangan dari gereja. Kristen pertama sendiri disebut sebagai Katolik.
atau juga disebut sebagai gereja mula-mula. Gereja mula-mula adalah gereja yang ditetapkan setelah berlangsungnya periodo Nisea pada tahun 270 Masehi. Tetapi pada tahun 440 Masehi dimulailah suatu konsili kedua disebut Konsili Chalcedon. Pada Konsili Chalcedon inilah ditetapkan bahwa Katolik terbagi dua menjadi Katolik Barat dengan ritus Barat dan juga Katolik Timur dengan ritus Timur. Tetapi pada tahun 1100 terjadilah skisma besar pada Katolik Timur yang menyebabkannya terpisah dari Katolik Barat. Skisma dari Katolik Barat sendiri disebut sebagai Ortodoks yang bertempat pada kota Konstantinopel yang menjadi ibu kota dari Romawi Timur itu sendiri. Konstantinopel sendiri didirikan oleh Konstantin I setelah ia mengalahkan musuhnya pada tahun 200 Masehi. Sejak saat itu Kristen berkembang sangat pesat dan juga mencakup seluruh dunia sampai kepada Yunani, Romawi, Mediterania, Persia, bahkan sampai ke bekas wilayah kekuasaan Makedonia sendiri. Tetapi pada sekitaran tahun 1500 sampai 1600-an terjadilah suatu insiden yang disebut sebagai suatu insiden di Katolik Roma, di mana Paus pada saat itu menjual indulgensi secara ilegal yang juga berlawanan dengan kepercayaan dari orang Kristen itu sendiri. Martin Luther, seorang pemimpin dari Kerajaan Lutheran pada saat itu, mendirikan suatu ajaran baru yang disebut sebagai Protestan. Protestan sendiri adalah suatu gerakan yang dimulai oleh Martin Luther dengan 95 tesis, di mana 95 tesis Martin Luther mengecam gereja Katolik atas kelalaian mereka dalam menjual indulgensi dan memutarbalikkan fakta dari Kristus. Nah, sampai di situ adalah perkembangan dari agama Kristen sampai kepada pembentukan Protestanisme sampai pada sekarang. Terima kasih. Terima kasih telah menonton. Sekian video rekonstruksi sejarah teman Kristen dari kami. Terima kasih.